Shalom dan salam sejahtera. Kita tiba pada ringkasan pelajaran Sekolah Sabat hari Minggu 13 Agustus dengan judul Kondisi Dosa yang Semakin Memburuk. Sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus-Mu menginspirasi kami agar kami dapat mengerti pelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul besarnya adalah Kehidupan yang Dibentuk, Kristus dan Perkataan yang Diinspirasikan Roh. Dan judul besar dan judul pada hari Minggu adalah Kondisi Dosa yang Semakin Memburuk. Bagaimana kita bisa melihat kondisi kita di dalam dosa yang semakin memburuk ini? Pada pelajaran Sekolah Sabat yang minggu lalu kita telah pelajari, di situ kita membahas tema persatuan ya. Dan rupanya pelajaran minggu ini kita juga membahas mirip-mirip ya. Paulus mengangkat tema persatuan dan gaya hidup yang mendukungnya ya. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Di sini Paulus membandingkan gaya hidup orang bukan Yahudi ya. Ia menganggap bahwa gaya hidup orang Yahudi itu merusak persatuan. Dan Paulus juga menyatakan bahwa gaya hidup orang bukan Yahudi ini adalah gaya hidup bejat ya. Tapi kita harus ingat bahwa orang bukan Yahudi, mereka juga telah ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus. Paulus tidak hanya peduli tentang dosa-dosa atau perilaku tertentu. Dia juga prihatin tentang pola perilaku yang mereka tunjukkan ya. Lintasan menurun dari kehidupan dan cengkraman dosa dari orang-orang bukan Yahudi tersebut. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18, Paulus menggambarkan bagaimana cara hidup orang-orang bukan Yahudi, yaitu seperti tadi, mereka pengertiannya gelap, mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan dari hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita bisa melihat orang-orang bukan Yahudi, walaupun mereka sendiri, kita harus ingat ya, mereka juga telah ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus. Namun oleh karena mereka tidak mengenal akan kebenaran, mereka hidup di dalam kegelapan, jauh dari Tuhan. Mereka dikuasai oleh hawa nafsu dan segala macam keserakahan. Kita bisa lihat bagaimana dosa dapat membuat hidup mereka menjadi buruk. Yang tadinya mereka dan kita semua telah diselamatkan bersama-sama, namun karena mereka telah dikuasai dosa, mereka tidak menjaga akan dirinya, sehingga dosa merusak mereka. Yang tadinya buruk menjadi semakin buruk. Mereka menjadi terasing dari Allah. Mereka tidak tahu bagaimana hidup, dan mereka terpisah dari kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Mereka terus berada dalam kondisi dosa yang semakin memburuk. Dengan demikian menjadi tugas kita bahwa kita harus merangkul mereka dan memberitakan kebenarannya, sehingga orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran, mereka tidak selalu terpuruk dan menjadi lebih terpuruk lagi oleh dosa. Namun ketika kita membagikan kebenaran, kita mengharapkan bahwa orang yang menerimanya, kehidupannya menjadi dibentuk oleh Kristus dan perkataannya diinspirasikan oleh Roh. Biarlah hari demi hari kita selalu mengabarkan Injil agar orang-orang yang belum mengenal kebenaran pun dapat diselamatkan dan mereka tidak terpuruk oleh adanya dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.